Ibu datang tinggal tanpa ada surat apa ini kan tidak bisa. Ibu datang tinggal enak sekali di sini. Kita kan tidak pernah pergi tinggal di sana toh. Saudara Bisairol, Anda harus mengevaluasi tindakanmu yang brutal itu. Contoh, 60.000 orang lebih ke Papua Barat mengunci ke Papua Nugini. Pemerintah di sini tidak usir mereka karena ada hukum internasional menjamin mereka. Semua menyimpan. Pak, dengar. Besok menyimpan. Nanti mobil angkat bawa di batas. Kamu pulang di kampung. Friends, welcome to the Manuscript Papua YouTube channel. Hi everyone. Thank you for joining us here at Manuscript Papua. Disclaimer. Isi video ini menggambarkan peristiwa nyata di perbatasan Papua, termasuk pandangan dari berbagai pihak, seperti pemerintah dan kelompok pro-kemerdekaan. Konten disusun untuk memberi gambaran utuh atas dinamika sosial politik yang kompleks, tanpa bermaksud memihak, menghasut, atau memprovokasi. Isu Papua menyangkut sejarah, identitas, dan kemanusiaan. Penonton diharapkan menyikapi informasi ini dengan bijak, menghormati keberagaman, hukum, dan nilai kemanusiaan. Kabar terbaru dari Tapal Batas Timur Indonesia kembali mengguncang publik. Dalam sebuah inspeksi mendadak di kawasan Skausai, Wali Kota Jayapura, Abisai Rolo, menemukan sejumlah warga Papua Nugini yang tinggal tanpa dokumen resmi. Bukan hanya keberadaan mereka yang dipersoalkan, tetapi juga ditemukannya sebuah motor yang tercatat sebagai barang curian, serta satu pucuk senapan angin yang kini telah diamankan pihak berwenang. Dalam video yang beredar rencananya, para warga tersebut akan diserahkan ke pihak imigrasi Jayapura untuk kemudian dipulangkan ke negara asal mereka. Tapi, langkah ini langsung menuai reaksi keras dari tokoh Papua Merdeka. Sebi Sambom, juru bicara Komnas TPNPB OPM, muncul dengan pernyataan lantang yang langsung viral. Dalam video singkatnya, Sebi menolak tegas tindakan pengusiran. Ia menyatakan, orang Papua Timur yang tinggal di Jayapura bukanlah orang asing, bukan pula pendatang ilegal. Mereka justru tinggal di tanah nenek moyang mereka sendiri. Menurut Sebi, pemerintah daerah seharusnya tidak gegabah mengambil tindakan hukum. Sebaliknya, pemerintah kota memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk mengupayakan status kewarganegaraan ganda bagi mereka, sesuai dengan prinsip dan mekanisme hukum internasional. Ia mengingatkan bahwa orang Papua yang berpindah batas negara karena penjajahan masa lalu tidak bisa diperlakukan layaknya imigran gelap, apalagi di tanah yang secara budaya dan historis adalah satu kesatuan. Dalam pernyataannya, Sebi berkata, Wali Kota Jayapura tidak berhak mengusir mereka. Mereka bukan orang luar. Pemerintah seharusnya hadir untuk melindungi dan mengurus, bukan mengusir. Komnas TPNPB OPM bahkan menegaskan bahwa mereka tidak akan diam jika pengusiran terhadap rakyat Papua Timur terus terjadi. Dan ketika OPM mulai bicara, dunia tahu, ini bukan lagi sekadar isu imigrasi. Ini menyentuh akar konflik panjang di Papua. Pertanyaannya sekarang, apakah Wali Kota Abisai Rolo akan mendengar suara dari pegunungan, dari lembah, dari rakyat yang telah lama merasa diabaikan? Ataukah ia akan tetap berdiri di sisi birokrasi formal dan menutup mata terhadap realitas sejarah yang hidup di tanah Papua? Apa sebenarnya yang sedang terjadi di balik pengusiran ini? Apakah kita sedang melihat penegakan hukum? Atau justru pengulangan luka lama atas nama batas negara? Friends, don't forget to leave a positive comment. Warm greetings from Manuscript Papua, a YouTube channel that shares stories from West Papua. Manuscript Papua. Selamat menjelang siang kepada semua pihak. Saya Sebi Sambom. Pada hari ini, tanggal 18 Juni tahun 2025, saya sebagai orang pribumi yang Tuhan tempatkan nenek moyang leluhur kami, tanah Papua, dari Sorong sampai Samarai, satu pulau ini. Dengan dasar itu, maka kami menanggapi pernyataan Wali Kota Jayapura, Papua, Saudara Abisai Rolo, di mana dia mengatakan dia turun lapangan di seluruh Jayapura kota untuk mengusir orang-orang dari Papua Timur yang berdomisili di wilayah Mumbai. Kami melihat itu, kami rasa aneh, dan ini orang ini mungkin dia dalam keadaan mabuk, atau dia tidak punya
perasaan atau dia tidak punya memiliki moral untuk melindungi manusia, karena dunia ini berbicara tentang kemanusiaan. Begitu. Dalam pernyataannya dia mau mengusir orang-orang kami dari Papua Timur, itu sebenarnya dia salah. Mungkin saya sudah bilang wataknya mungkin watak kriminal itu orang. Kalau orang berwibawa, orang bersekolah kan harus mempertimbangkan dari unsur-unsur lain. Artinya bahwa tanah Papua ini milik kami orang Papua Nugini dan Papua Barat. Maka kami punya hak yang sama. Kami punya hak kebebasan bergerak sesuai dengan hak tradisional kami. Karena kami satu leluhur, satu tanah. Dan itu yang harus dipahami oleh orang Papua. Begitu. Jangan mental budak Jakarta lalu bertindak secara brutal. Jadi itu tindakan brutal. Mekanisme internasional, kalau orang itu dia tidak mau tinggal di negaranya dan pergi ke tempat lain, maka negara yang dia pergi itu harus melindungi mereka. Itu aturan hukum internasional. Aturan hukum internasional itu semua menjamin, biasa ditangani oleh imigrasi. Dan wali kota bukan mengusir mereka. Seharusnya dia bicara, merangkul mereka, tanya alasan apa kamu ada di sini. Dan jika mereka alasan masuk akal, ya mengurus mereka surat kewarganegaraan. Dari mereka bisa mendapatkan dual citizenship, dua warga negara, Papua Nugini dan Papua Barat. Karena secara adat, secara tradisional kami punya hak sama. Leluhur kami hidup di atas tanah ini 3.000 tahun yang lalu. Pemerintah Indonesia baru datang 1 Mei 1963 di Papua Barat. Dan pemerintah Inggris, Australia datang sekitar tahun 1909 atau 1920 sekitar itu. Kalau orang Eropa datang di Papua itu sudah 1855, lebih awal dari Papua Nugini. Oleh karena itu, hak kami tradisional ini tidak boleh dibatasi oleh hukum pemerintah yang baru saja masuk. Hukum pemerintah itu baru datang. Kami punya hukum adat itu sudah lama ada di sini. Oleh karena itu kami sampaikan, Saudara Bisairol, Anda harus mengevaluasi tindakanmu yang brutal itu. Karena Anda melanggar hukum-hukum internasional di mana Anda harus mempunyai kewajiban moral untuk melindungi warga negara lain yang mengunci atau datang ke wilayah Anda. Begitu. Contoh, 60.000 orang lebih Papua Barat mengunci ke Papua Nugini. Pemerintah di sini tidak usir mereka karena ada hukum internasional menjamin mereka. Ya sama hal juga Anda lakukan karena mungkin mereka di sini ada masalah keluarga, mereka pindah ke Papua, itu Anda harus melindungi. Begitu. Masalah sosial, masalah keluarga di sini biasanya kebanyakan masalah klan, baku bunuh, mereka pindah ke tempat lain. Di sini juga ada namanya crisis dari Papua Nugini. Jadi mengurus orang-orang yang macam itu, mengirim mereka ke tempat provinsi yang aman macam itu. Baru Anda tidak lakukan fungsi-fungsi itu, lalu Anda mengusir mereka seperti babi hutan, itu Anda salah. Mereka punya tanah, mereka punya tempat. Orang Papua Barat, Papua Nugini itu kami satu tanah, satu nenek yang saya bilang. Kita punya one talk system. Saya kembali lagi tadi saya sudah bicara dalam pernyataan tentang menandang Edison Guyangge. Di sini prinsipnya one talk system. One talk system itu kita melihat latar belakang pulau kami yang tadi saya sebutkan. Jadi we have a background of our lands and our ancestor. Kalau kita menyimpulkan bahwa we are one ancestor, one land, one destiny, one country, one people, one soul. Berarti kita punya hak sama dari barat ke timur. Tidak boleh menyakiti hati orang pribumi dari pulau ini, dari Sorong sampai Samarai, Papua Barat dan Papua Nugini. Begitu. Jadi itu Anda melanggar. Anda segera hentikan sikap itu. Kemudian yang berikut juga dia menghina orang gunung. Ya sebaiknya masyarakat demo dia, kasturun dia tidak cocok jadi wali kota. Itu orang watak kriminal itu. Mungkin tukang pemabuk jadi otaknya tidak baik. Begitu. Manuskrip Papua.